Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Novianti dari AK18A NIM 1020. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu untuk gambaran umum perusahaan. Urban Custom Furniture adalah salah satu perusahaan ekspor mebel rotan di daerah Yogyakarta. Produk yang dihasilkan terdiri dari 2 jenis, mencakup bar chair, chalk tile, dan high table dengan berbagai model sesuai pesanan. Beberapa model yang pernah diproduksi adalah hammock full set, 4 set, air chair, dan love set. Urban Custom Furniture didukung 100% karyawan yang terdiri dari 20 karyawan manajer dan staf, serta 80 tenaga buruh pabrik yang sebagian besar merupakan tenaga borongan. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan berdisiplin dan berdedikasi kerja yang tinggi, yang menjadikan perusahaan terdukung untuk menghasilkan produk-produk berkualitas dengan kualitas produk distribusi dan pengiriman tepat waktu, serta harga yang bersaing. Urban Custom Furniture tepat dapat bertahan dan berkembang. Berikut merupakan data-data untuk rencana penjualan. Ada rencana produksi, rencana bahan mentah, dan rencana tenaga kerja langsung. Dari studi kasus tersebut, maka diminta untuk yang pertama, menghitung rasio to trend dan menghitung variasi musim. Yang kedua, menghitung forecast penjualan tahun 2021. Yang ketiga, menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah pemasaran tahun 2021. Yang keempat, menyusun anggaran penjualan tahun 2021 secara rinci menurut wilayah pemasaran periode waktu. Yang kelima, menyusun anggaran produksi untuk bar chair tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Yang keenam, menyusun anggaran produksi untuk produk chalk tile high table tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Yang ketujuh, menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur, produk bar chair tahun 2021. Yang kedelapan, menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur, produk chalk tile high table tahun 2021. Yang kesembilan, menghitung anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021. Yang kesepuluh, menyusun anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021. Yang kesebelas, menyusun anggaran pembelian bahan mentah pelitur tahun 2021. Yang ke-12, menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk bar chair tahun 2021. Yang ke-13, menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk chalk tile high table tahun 2021. Yang ke-14, menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 untuk produk bar chair tahun 2021. Yang ke-15, menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 untuk produk chalk tile high table tahun 2021. Yang ke-16, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk bar chair tahun 2021. Ke-17, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk chalk tile high table tahun 2021. Ke-18, menghitung rencana BOP setiap bagian tahun 2021. Ke-19, menghitung BOP neto bagian gudang dan pemeliharaan, yaitu jasa X dan jasa Y tahun 2021. Ke-20, menghitung tarif BOP setiap bagian proses produksi tahun 2021. Ke-21, menghitung anggaran BOP per unit produk yang dihasilkan per triwulan tahun 2021. Yang ke-22, menghitung harga pokok produksi untuk produk bar chair tahun 2021. Dan yang terakhir, menghitung harga pokok produksi untuk produk chalk tile high table. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu menghitung rasio to trend dan menghitung variasi musim dengan menggunakan metode last square. Dari soal terdapat data tahun 2016, 17, 18, 19, dan 20, dan untuk nilai Y-nya atau penjualnya sudah diketahui. Dari data tersebut merupakan golongan data ganjil kelompok genap.
maka dipisahkan terlebih dahulu kelompok 1 dan kelompok 2 untuk nilai X-nya. Setelah dikelompokkan, maka didapatkan hasilnya sebesar untuk tahun 2016 triwulan 1 yaitu min 19 dan selanjutnya. Jadi nilai tengahnya itu ada di tahun 2018 triwulan 3 untuk kelompok 2 dan untuk kelompok satunya ada di 2018 triwulan 2. Untuk mengetahui data ganjil dan genapnya itu menggunakan rumus interval 2 start 2. Jadi yang pertama kan min 1, maka untuk triwulan satunya itu min 3. Dan selanjutnya kita mencari nilai X pangkat 2 atau X kuadrat itu didapat dari nilai X dipangkatkan 2. Jadi min 19 pangkat 2, maka hasilnya yaitu 361. Untuk nilai X didapat dari nilai Y atau penjualan dikalikan dengan nilai X, maka didapatkan hasilnya yaitu min 418. Selanjutnya, setelah diketahui tinggal ditotalkan saja. Untuk mengetahui nilai Y aksen, kita harus mencari nilai A dan B-nya dengan menggunakan metode least square. Untuk nilai A-nya itu didapatkan dari nilai Y atau nilai penjualannya, yaitu sebesar 490. Untuk nilai B-nya didapat dari nilai XY. Total dari nilai X-Y yaitu 284. Untuk mencari Y menggunakan rumus A plus B dikalikan X. Kita cari dulu nilai A-nya. Untuk mencari nilai A, kita menggunakan rumus sigma Y dibagi N. Maka didapat hasilnya 490 itu merupakan nilai A, untuk 20-nya itu nilai N atau banyaknya data. Tinggal dibagi saja 490 dibagi 20, maka didapat hasilnya 24.500. Setelah mengetahui nilai A, kita mencari nilai B menggunakan rumus sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Yaitu hasilnya 284 per 2660. Itu didapat dari mana? Itu dapat dari nilai total XY yaitu 284. Untuk X pangkat 2 itu dari jumlah X pangkat 2-nya yang 2660, maka untuk nilai B-nya hasilnya itu 107. Setelah mengetahui nilai A dan nilai B, maka tinggal dimasukkan aja yang rumus tadi yang Y sama dengan A plus B dikalikan X. Itu 24.500 ditambah 107. 7X. Setelah itu tinggal dimasukkan untuk mencari aksennya, soalnya tadi kan nilai A-nya udah diketahui. Jadi kan tadi nilai A-nya 24.500 dan nilai B-nya 107 dikalikan dengan nilai X yang min 19. Maka didapat 22.467. Dan selanjutnya dengan cara yang seperti tadi.
Setelah mengetahui semuanya, tinggal ditotal dari jumlah tersebut. Lalu kita mencari variasi musim atau indeks musim. Ini datanya sesuai data yang di atas tadi, tahun 2016 sampai tahun 2020, triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk mengetahui tahun 2016 triwulan 1 itu, untuk variasi musimnya itu didapat dari nilai Y dibagi nilai Y aksen, dan hasilnya itu dibuat persen. Maka didapat hasilnya 98%. Untuk mencari variasi indeks musimnya itu didapat dari total tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, lalu dibagi banyaknya data. Banyaknya data kan 5 data, jadi tinggal dibagi aja, terus tinggal ditotal dari jumlah triwulan 1 sampai triwulan 4, maka totalnya 400. Selanjutnya saya akan menjawab soal 2, yaitu menghitung forecast penjualan tahun 2021. Untuk nilai X-nya itu tinggal dilanjutkan saja dari soal sebelumnya. Yang soal sebelumnya kan min 9, yang soal sebelumnya kan ini 19. Seperti data yang tadi kan datanya ganjil kelompok genap, itu kan interval 2, ini 2, jadi didapatkan nilai X-nya itu 21, tadi 19, 20, 21, jadi lewat 2. Untuk menghitung tren 2021-nya itu, tadi kan nilai A sama nilai B-nya sudah diketahui, yaitu 24.500 ditambah nilai B-nya 107, lalu dikalikan dengan nilai X-nya yang 21, maka didapat hasilnya 26.747. Setelah mengetahui trennya, kita mencari indeks musimnya. Untuk indeks musimnya kan yang tadi di soal sebelumnya sudah diketahui, tinggal dipindahkan saja. Setelah mengetahui indeks musimnya, kita cari volume penjualannya. Volume penjualannya didapat dari mana? Didapat dari tren 2021 dikalikan dengan indeks musim. Jadi 26.747 dikali 98%, maka jumlahnya 26.116. Dan ditotalkan dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Maka totalnya 108.294. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah pemasaran tahun 2021. Distribusi penjualan secara rinci tahun 2021. Untuk volume penjualannya itu didapat dari soal sebelumnya. Yang volume penjualan ini yang 26.116, tinggal dipindahkan aja. Untuk menghitung bar cair itu kan ada keterangan 18%. 18% ini dapat dari mana? Dapat dari soal, sudah ada keterangannya. Jadi tinggal dikalikan saja, nilai volume penjualannya kan 26.116 dikalikan dengan 18%. Maka totalnya yaitu 4.701. Setelah mengetahui semua dari triwulan 1 sampai triwulan 4 tinggal ditotalin. Maka jumlahnya 19.493. Untuk choktile itu didapat 72%. Caranya kayak tadi, tinggal dikalikan saja yang volume penjualan dikali 72%. Maka didapat 18.804. Tinggal ditotalin, hasilnya 77.972. Untuk volume penjualannya seperti yang tadi masih disamakan, tinggal dipindahkan saja. Untuk bar cair yang domestik
itu kan dapatnya 2%. Tinggal dikaliin 26.000 dikali 116. Maka hasilnya 522. Tinggal ditotal saja triwulan 1 sampai triwulan 4. Hasilnya yaitu 2166. Untuk coktailnya itu didapat 8%, tinggal dikali yang 26.116 dikalikan dengan 8%, maka hasilnya 2089. Tinggal dijumlah, hasilnya 8.664. Baik, dengan saya Wiarsi dengan NIM akhir 1052. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Menyusun anggaran penjualan tahun 2021 secara rinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Pada anggaran penjualan tahun 2021, bercair untuk unit luar negeri sebesar 4.701, didapat dari pendapatan bercair luar negeri sebesar 18% dikalikan dengan volume penjualan sebesar 26.116 sama dengan 4.701. Untuk unit cocktail head table didapat dari jawaban soal nomor 3 triwulan pertama. Pada penjualan cocktail head table sebesar 72% untuk wilayah luar negeri dikali dengan volume penjualan sebesar 26.116 sama dengan 18.804. Kemudian untuk triwulan kedua 3 dan 4 sama dengan triwulan pertama. Kemudian untuk harga per unit sudah ada dari soal. Untuk bercair harga per unitnya 150.000. Untuk cocktail head table sebesar 100.000. Untuk jumlah penjualan luar negeri didapat dari hasil kali antara unit dikali dengan harga per unit. Untuk wilayah domestik, unitnya didapat dari bercair sebesar 2% dari wilayah domestik dikalikan dengan volume penjualan sebesar 26.116 sama dengan 522. Begitupun dengan cocktail sebesar 8% dikalikan dengan volume penjualan. Kemudian dijumlah untuk harga per unitnya di wilayah domestik untuk bar cocktail seharga 120.000 dan untuk cocktail head table sebesar 80.000. Untuk jumlah penjualan sama dengan cara untuk menghitung jumlah penjualan di luar negeri, yaitu dengan cara mengkali unit dengan harga per unit. Kemudian dijumlah. Untuk total penjualan didapat dari jumlah penjualan luar negeri ditambah dengan jumlah penjualan domestik untuk bercair maupun cocktail head table di triwulan 1 sampai dengan 4.
kemudian dijumlahkan. Langsung ke jawaban soal nomor 5. Menyusun anggaran produksi 5. Menyusun anggaran produksi untuk produk bercair tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Pertama, kita mencari persediaan rata-rata. Dengan rumus, tingkat perputaran persediaan sama dengan rencana penjualan setahun dibagi persediaan rata-rata. Tingkat perputaran persediaan telah diketahui di soal sebesar 2 kali. Untuk rencana penjualan setahun telah diketahui sebesar 21.658 dibagi persediaan rata-rata. Karena persediaan rata-rata belum diketahui, maka 21.658 dibagi dengan 2 sama dengan 10.829. Kemudian kita mencari persediaan akhir. Dengan rumus, persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi 2. Persediaan rata-rata telah diketahui di soal sebesar 10.829 sama dengan persediaan awal telah diketahui sebesar 12.654 ditambah persediaan akhir dibagi 2. Kemudian 10.829 dikali 2, hasilnya 21.658. Karena persediaan akhirnya belum diketahui, maka 21.658 dikurangi 12.654 sama dengan 9.004. Kemudian kita membuat tabel anggaran produksi Urban Custom Furniture untuk Berkshire tahun anggaran 2021, pola produksi stabil. Untuk penjualan sebesar 21.658 didapat dari jumlah antara Berkshire unit dikali dengan jumlah dari Berkshire unit luar negeri dikali dengan unit domestik, kemudian ditambah dengan triwulan kedua Berkshire luar negeri ditambah dengan domestik, dijumlah dengan total 21.658. Sedangkan untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4, untuk masing-masing triwulan tinggal ditambahkan 4.701 untuk luar negeri ditambah dengan 522 untuk domestik. Begitupun dengan triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian untuk persediaan akhir telah kita cari sebesar 904. Kemudian tinggal dikurangi antara penjualan dengan persediaan akhir dapat tersedia untuk dijual. Kemudian untuk unit produksi tinggal kita kurangi antara tersedia dijual dikurangi persediaan awal sama dengan unit produksi sebesar 18.008. Kemudian untuk step kedua, untuk persediaan akhir 1 tahun sama dengan triwulan keempat untuk persediaan akhir. Untuk persediaan awal 1 tahun sama dengan persediaan awal untuk triwulan pertama. Untuk step 3, kita cari produksi rata-rata per triwulan.
dengan membagi antara unit produksi dibagi dengan jumlah triwulan. Jumlah triwulan ada 4, jadi 18.008 dibagi 4 sama dengan 4.502 untuk hasil unit produksi triwulan ke-1 sampai dengan triwulan ke-4. Kemudian untuk step keempat, setelah diketahui unit produksinya, kita mencari tersedia dijual dengan cara menambah antara persediaan awal ditambah dengan unit produksi dengan hasil 17.156. Untuk persediaan akhir, kita tambah antara untuk persediaan akhir kita kurangi antara tersedia dijual dikurangi dengan penjualan sebesar 11.933. Kemudian untuk persediaan akhir triwulan pertama menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Tinggal ditambah persediaan awal ditambah unit produksi menghasilkan tersedia dijual. Persediaan akhir sama dengan tersedia dijual dikurangi penjualan sama dengan 11.175. Untuk persediaan akhir triwulan kedua sama dengan persediaan awal triwulan ketiga. Untuk tersedia dijual sama dengan unit produksi ditambah persediaan awal. Untuk persediaan akhir sama dengan tersedia dijual dikurangi penjualan sama dengan 10.146. Untuk persediaan akhir triwulan ketiga sama dengan persediaan awal di triwulan keempat. Kemudian untuk tersedia dijual sama dengan persediaan awal ditambah dengan unit produksi sama dengan 14.648. Nomor 6. Menyusun anggaran produksi untuk produk koktail Heineken tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Yang pertama, kita mencari persediaan rata-rata dengan rumus tingkat perputaran persediaan sama dengan rencana penjualan setahun dibagi persediaan rata-rata. Tingkat perputaran persediaan didapat dari soal sebesar 4 kali dan rencana penjualan setahun didapat dari soal sebesar 86.635 dibagi dengan persediaan rata-rata. Karena persediaan rata-rata belum diketahui, maka 86.635 dibagi dengan 4 sama dengan 21.659. Kemudian kita mencari persediaan akhir dengan rumus persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Untuk persediaan rata-rata telah diketahui sebesar 21.659 dengan persediaan awal yang didapat dari soal sebesar 22.000 ditambah dengan persediaan akhir dibagi 2. Kemudian 21.659 dikali dengan 2 sama dengan 43.318. Karena persediaan akhir belum diketahui, maka 43.318 dikurangi dengan 22.000 sama dengan 21.318. Kemudian untuk anggaran produksi PT Urban Custom Furniture
Saya Syafira Rizkyani, NIM 1047 akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 7, menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, plywood, produk bar cair tahun 2021. Di sini ada keterangan bar cair periode triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, nominalnya 4.502, didapatkan dari jawaban anggaran produksi bar cair. Untuk surnya didapatkan dari soal, ada kayu jati, plywood, pelitur. Untuk kayu jatinya 3, plywoodnya 1,5, dan peliturnya 1. Untuk menghitung anggaran kebutuhan bahan mentah tahun 2021, di sini ada keterangan kayu jati triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Untuk produksi per unitnya jumlahnya 4.502, ditotalkan hasilnya 8.008. Untuk surnya 3 didapatkan dari sini. Untuk kebutuhannya didapatkan dari produksi per unit dikalikan dengan sur. 4.502 dikalikan 3 hasilnya 13.506. Dijumlahkan hasilnya 54.024. Untuk plywood triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, untuk produksi per unitnya 4.502, ditotalkan hasilnya 18.008. Untuk surnya 1,5, untuk kebutuhannya 4.502 dikalikan dengan 1,5 hasilnya 6.753, dijumlahkan hasilnya 27.012. Untuk pelitur triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, untuk produksi per unitnya 4.502, untuk surnya 1, untuk kebutuhannya 4.502 didapatkan dari 4.502 dikalikan dengan 1. Ditotalkan hasilnya 18.008. Lalu jumlah dari kebutuhan ini 99.000. Lalu untuk nomor 8, menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur, produk bar cair tahun 2021. Di sini ada keterangan koktail periode triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, nominalnya 21.488. Untuk surnya kayu jatinya 2, plywoodnya 1, peliturnya 0,5. Lalu untuk menghitung anggaran kebutuhan bahan mentah, di sini ada keterangan kayu jati triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Untuk produksi per unitnya untuk triwulan 1 21.488, ditotalkan hasilnya 85.952. Untuk surnya 2, untuk kebutuhannya produksi per unit dikalikan dengan sur 21.488 dikalikan dengan 2 hasilnya 42.976, dijumlahkan hasilnya 1.701.904. Untuk plywood triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, untuk triwulan 1 21.488, ditotalkan hasilnya 85.952. Untuk surnya 1, untuk kebutuhannya 21.488 dikalikan dengan 1 hasilnya 21.488, di total 85.952. Untuk pelitur triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, untuk produksi triwulan 1 21.488, untuk surnya 0,5 dikalikan hasilnya 10.744. Ditotalkan hasilnya 42.976. Jumlah kebutuhannya 3.832. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, menyusun anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021. Di sini ada periode bar cair untuk triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Untuk kebutuhannya didapatkan dari soal sebelumnya 13.506.
Untuk persediaan akhirnya 1,537 sudah diketahui. Persediaan awalnya 1.500 sudah diketahui. Untuk kebutuhan sementaranya 15.043 didapatkan dari kebutuhan ditambah persediaan akhir. Untuk persediaannya 1.500, untuk unitnya 13.543 didapatkan dari kebutuhan sementara dikurang persediaan awal. Untuk harganya sekian 19.500, untuk jumlahnya didapatkan dari unit dikali harga, hasilnya sekian. Ditotalkan hasilnya 1.061.658.000. Untuk koktail Hectable triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, untuk kebutuhannya 42.976. Untuk persediaan akhirnya 1,537. Untuk kebutuhan sementaranya sama, didapatkan dari kebutuhan ditambah persediaan akhir, hasilnya 44.513. Untuk persediaan awalnya 1.500, untuk unitnya 43.013 didapatkan dari kebutuhan sementara dikurang persediaan awal. Untuk jumlah didapatkan dari unit dikali harga, hasilnya 88.753.500. Dijumlahkan hasilnya 3.360.360.318.000. Lalu saya lanjut menjawab pertanyaan nomor 10, menyusun anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021. Di sini ada periode bercair triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Untuk kebutuhannya didapatkan dari jawaban sebelumnya 6.753. Persediaan akhirnya sudah ditentukan 2.219. Kebutuhannya 8.972 didapatkan dari kebutuhan ditambah persediaan akhir, hasilnya sekian. Untuk persediaan awalnya sudah ditentukan. Untuk unit 6.972 didapatkan dari kebutuhan sementara dikurang persediaan awal. Untuk harga dari soal. Untuk jumlahnya didapatkan dari unit dikalikan dengan harga, hasilnya 87.150.000. Untuk total kebutuhan sementaranya 36.852. Untuk total kebutuhannya 27.012. Untuk total unitnya 28.852. Dan untuk total jumlahnya 360.560.000. Untuk koktail Hectable-nya triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Untuk kebutuhannya 21.488. Untuk persediaan akhirnya 2.219. Dan untuk kebutuhan sementaranya 23.707 didapatkan dari kebutuhan ditambah persediaan akhir. Dan untuk persediaan awal triwulan 1-nya 2.000 dan unitnya 21.707 didapatkan dari kebutuhan sementara dikurang persediaan awal, hasilnya segini. Untuk harganya 12.500 dan jumlahnya didapatkan dari unit dikalikan harga, hasilnya 270.337.500. Totalnya 1.097.400.000. Saya Kartini, NIM 1058, akan menjelaskan soal nomor 11, menyusun anggaran pembelian bahan mentah piltur tahun 2021. Periode bercair triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Kebutuhan sudah didapatkan dari soal sebelumnya. Persediaan akhir sudah diketahui. Kebutuhan sementara didapatkan dari kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir. 4.502 ditambah dengan 228 sama dengan 4.730. Persediaan awal sudah diketahui. Unit didapatkan dari kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. 4.730 dikurangi 250 sama dengan 4.480.
harga sudah diketahui, jumlah didapatkan dari unit dikalikan dengan harga 4.480 dikalikan 2.000 sama dengan 89.600. Begitu seterusnya. Kok hire table triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Kebutuhan sudah diketahui, persediaan awal juga sudah diketahui. Kebutuhan sementara didapatkan dari kebutuhan ditambah dengan persediaan awal. Begitu seterusnya, persediaan awal sudah diketahui, unit didapatkan dari kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal. 10.972 dikurangi 2.250 sama dengan 10.722. Sedangkan harga sudah diketahui, jumlah didapatkan dari harga dikalikan dengan unit. 10.722 dikalikan dengan 20.000 hasilnya 221.440 sekian. Begitu seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 12, menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk bercair tahun 2021. Yang pertama ada kayu jati triwulan 1. Jumlahnya sudah didapatkan dari jawaban sebelumnya, harga sudah diketahui dari soal, sedangkan biaya didapatkan dari jumlah dikalikan dengan harga. 13.506 dikalikan dengan 19.500 sama dengan 263.367,00. Begitu seterusnya sampai dengan triwulan 4. Yang kedua ada plywood triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Jumlah sudah didapatkan dari jawaban sebelumnya. Harga diketahui dari soal, sedangkan biaya didapatkan dari jumlah dikalikan dengan harga sama dengan biaya. 6.753 dikalikan dengan 12.500 sama dengan 80.412.500. Begitu seterusnya. Sedangkan litur triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, jumlahnya sudah diketahui, harganya juga sudah diketahui, biayanya dari jumlah dikalikan dengan harga sama dengan 90.040.000 dan totalnya 360.160.000. Yang selanjutnya soal nomor 13, menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk koktail tahun 2020. Yang pertama ada periode kayu jati triwulan 1 sampai dengan 4. Jumlah didapatkan dari jawaban sebelumnya. Dana harga didapatkan dari soal, sedangkan biaya didapatkan dari jumlah dikalikan dengan harga. 42.976 dikali 19.500 sama dengan 838.02300 dan selanjutnya sampai dengan total 3,352.128.00. Plywood triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, jumlah didapatkan dari soal sebelumnya, didapatkan dari jawaban soal sebelumnya, dan harga didapat dari soal, sedangkan biaya didapatkan dari jumlah dikalikan dengan harga. 21488 dikali 12.500
sampai dengan 268.600. Begitu seterusnya, dan totalnya 1.074.400.000.000. Pelitur triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Jumlah terdapat dari jawaban sebelumnya. Harga didapatkan dari soal, sedangkan biaya didapatkan dari jumlah dikalikan dengan harga. 10.744 dikalikan dengan 20.000 sama dengan 214.880.000. Totalnya adalah 800.859.520.000. Yang selanjutnya soal nomor 14, menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja tahun 2021 untuk produk bercair tahun 2021. Departemen ada proses 1, triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Unit produk didapatkan dari jawaban soal yang sebelumnya, 4.052, dan ditotalkan 18.008. Unit sure didapatkan dari soal. JKL didapatkan dari unit produksi dikalikan dengan sure. 4.502 dikalikan dengan 5, hasilnya 22.510. Begitu seterusnya, dan totalnya 90.040. Untuk proses 2, unit produksi didapatkan dari jawaban soal yang sebelumnya, 4.502 dikalikan dengan sure didapatkan dari soal, yaitu 7. Unit produksi dikalikan dengan sure, hasilnya JKL, yaitu 31.514, dan hasil totalnya 126.56. Dan proses 3, unit produksi 4.502 dikalikan dengan sure 3, yaitu 13.506. Totalnya 54.024. Saya Rahayu Mutolaah, NIM 1028. Saya akan menjelaskan nomor 15, menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja tahun 2021 untuk produk Cocktail Hack Table tahun 2021. Anggaran jam kerja langsung terdapat 3 proses 1, proses 2, dan proses 3. Untuk unit produksi terdiri dari jawaban soal sebelumnya, dan sur sudah diketahui dari soal. Untuk menghitung JKL, unit produksi dikali sur. Lalu jumlahnya 85.992. Setelah itu total JKL 343.808.
Lanjut soal 16. Menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk Barkar tahun 2021. Terdapat 3 proses, proses 1, proses 2, dan proses 3. Untuk JKL terdapat dari jawaban soal sebelumnya yang ini, lalu dipindahkan ke sini. Untuk upah terdapat dari soal, dan untuk mencari menjumlah biaya JKL dikali upah 22.510 dikali 1000 sama dengan 22.510.000. Lalu biaya JKL di total menjadi 90.040.000 dan seterusnya. Lanjut soal 17. Menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk Chalk Tile Hack Table tahun 2021. Departemen ada 3 proses. Proses 1, proses 2, dan proses 3. Dan untuk JKL terdapat dari soal sebelumnya di soal 15. Soal ini dipindahkan ke sini. Untuk upah terdapat dari soal biaya JKL dikali 85.952 dikali 1000 dan hasilnya 85.952.000. Lalu ditotalkan, totalnya 343.088.000. Sri Novianti, NIM 1020. Di sini saya akan menjawab nomor 18, yaitu menghitung rencana BOP setiap bagian pada tahun 2021. Untuk menghitung rencana BOP, kita menghitung biaya depresiasi per tahun. Untuk depresiasi per tahun itu ada beberapa bagian, dari proses 1 sampai perbaikan jasa. Untuk menghitung depresiasi mesin per tahun, dari soalnya kan untuk proses 1 mesin streamer itu 3.150.000 dan mesin drive thrower itu 850. Jadi ditambahkan yang 3 juta. 3 juta ditambah 850, maka hasilnya 4 juta. Dan selanjutnya ditambahkan untuk totalnya dari proses 1 sampai jasa perbaikan atau jasa Y. Yang kedua, kita menghitung biaya depresiasi bangunan per tahun. Dari biaya depresiasi bangunan per tahun sudah diketahui, yaitu sebesar 100 juta. Untuk luas areanya sudah ada dari soal, sudah diketahui. Dan untuk mencari biaya depresiasi bangunan per bagian, itu tinggal dikalikan saja 100 juta dikali 750, maka hasilnya 25 juta. Seterusnya tinggal dikalikan saja, dan untuk totalnya tinggal ditambahkan dari proses 1 sampai pemeliharaan dan perbaikan jasa. Yang ketiga, kita cari tarif listrik per kWh. Untuk tarif listrik per kWh-nya sudah diketahui, yaitu sebesar 400 dan penggunaan listrik per bulannya sudah diketahui dari soal. Untuk penggunaan listrik per tahunnya sudah diketahui, dan kita menghitung depresiasi bagian listrik
biaya listrik per bagian dengan cara yang 12.000 penggunaan listrik per tahun kan 12.000, tinggal dikalikan saja dengan tarif listrik per kWh-nya sebesar 400. Maka didapat 4.800.000. Lalu tinggal ditotal dari proses 1 sampai pemeliharaan dan perbaikan jasa. Maka hasilnya 26.400.000. Selanjutnya kita menghitung depresiasi biaya tenaga kerja tidak langsung. Untuk jumlah TKL-nya atau jumlah TKL per orangnya sudah diketahui. Dan untuk gaji bulanannya juga sudah diketahui. Untuk jumlah gaji per bulannya tinggal dikalikan saja jumlah TKL per orang dikali gaji per bulan setiap orangnya. Maka didapat hasil 600. Jadi kan 1 dikali 600, maka hasilnya 600. Untuk gaji per tahun untuk setiap orangnya tinggal dikalikan saja gaji per bulan dikali 12 kan per 1 tahun. Didapat hasil 7.200.000 dan total. Setelah itu kita setelah mengetahui jumlah depresiasinya, kita menghitung jumlah BOP. Untuk depresiasi per tahun tinggal dimasukkan saja dari yang perhitungan di atas tadi. Untuk depresiasi bangunan juga sama, tinggal dimasukkan dari perhitungan yang di atas tadi. Depresiasi per tahun juga sama, tinggal dimasukkan saja. Untuk biaya depresiasi TKL sama, tinggal dimasukkan. Terus untuk jumlah BOP-nya kita tambahkan dari depresiasi per tahun, depresiasi bangunan, depresiasi sama depresiasi TKTL, tinggal dijumlahkan. Maka didapat hasilnya 41 juta. Setelah mengetahui jumlah BOP, kita menghitung X sama dengan A1 ditambah B1 dikali B1 XY. Untuk X-nya sudah diketahui 32 juta. Dari mana? Dari administrasi pabrik dan gudang, ini kan jasa Y. Terdapat 32.100.000. Untuk 100%-nya itu terdapat dari soal. Tinggal ditambahkan saja. Jadi 32 juta ditambah 0,1. 0,1 itu dari persentase 10%. Untuk 27.800 ini kan nominal. Yang B itu yang jasa pemeliharaan dan perbaikan atau jasa X. Lalu 0,2 tinggal ditambahkan saja. 32.200 ditambah 2.780, maka hasilnya 24.980. Lalu X-nya itu kan 1 dikurangi 0,02, maka hasilnya 0,98. 34.980 dibagi 0,98, maka hasilnya 35.993.878. Itu untuk nilai X. Untuk nilai Y-nya yaitu 27.800 ditambah 0,2. Lalu tinggal 35.693.878 itu tinggal diturunkan saja. Nanti ditambah yang 27.800 tinggal diturunkan. Yang 0,2 dikali 35.693.878, maka hasilnya 7.138.776. Tinggal ditambahkan, maka hasilnya 24.938.776. Saya Menka Anjani, NIM terakhirnya 1192. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 19, yaitu
Menghitung BOP neto bagian gudang dan pemeliharaan jasa X dan jasa Y tahun 2021. Di sini ada bagian penerima jasa, ada proses 1, proses 2, proses 3, gudang dan pemeliharaan dan perbaikan. Persentase di sini didapat dari soal. Untuk menghitung BOP netonya, yaitu ada 32.200 didapat dari sini, 32.200. 27.800 didapat dari 27.800. Untuk keterangan tambahannya, 3.493.878 itu didapat dari 35.693.878 diambil 32.200. Untuk 7.138.776 didapat dari total Y yang ini 34.938.776 diambil 27.800. Ini hasilnya. Kemudian untuk keterangan kuranginya ini tinggal kita balik aja. 7 jutanya jadi di atas dan 3 juta yang 3.493.878 itu jadi di bawah. Untuk BOP netonya itu yaitu hasil dari 30.200 ditambah 3.493.878 dikurang 7.138.776. Ini hasilnya. 31.444.894 juga didapat dari 27.800 ditambah 7.138.776 dikurang 3.493.878. Lalu kita jumlahkan 28.555.102 ditambah 31.444.898 hasilnya adalah 60 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 20, menghitung tarif BOP setiap bagian proses produksi tahun 2021. Di sini ada bagian gudang dan ada bagian pemeliharaan dan perbaikan. Di bagian gudang ada departemen proses 1 sampai departemen proses 3. Departemen proses 1, 30 dibagi 80 dikali 28.555.102. 30 ini didapat dari bagian gudang proses 1 yang di sini. Departemen proses 2 didapat dari sini dan departemen proses 3 didapat dari sini. Dibagi 80. 80 itu didapat dari 30 ditambah 20 ditambah 30, totalnya 80. 28.555.102 didapat dari BOP neto yang administrasi pabrik dan gudang jasa X. 28.555.102. Selanjutnya kita totalin. Untuk pemeliharaan dan perbaikan, di sini juga ada departemen proses 1 sampai departemen proses 3. (25) dibagi 90 dikali 31.444.898 didapat dari 25%, 40%, 25% didapat dari sini. Lalu kita tambahin hasilnya yaitu 90 dikali 31.444.898 didapat dari ini 31.444.898. Selanjutnya kita totalin ini hasilnya. Yang pertama 8734, 694, yang kedua 13, 975, 510, yang ketiga 8734, 694. Totalnya adalah 31.444.898. Selanjutnya ada BOP dianggarkan dan tarif BOP. Di sini ada proses 1, proses 2, dan proses 3. Di sini ada BOP langsung,
senilai 41 juta rupiah. Ada alokasi BOPTL, ada jasa A dan jasa B. Jasa A 10.708.163 didapat dari Departemen Proses 1 Gudang. Untuk jasa B 8734.694 didapat dari Departemen Proses 1 Pemeliharaan dan Perbaikan. Lalu kita totalin, totalnya 19.442.857. Ini total dari jasa A dan jasa B. Kemudian total dari BOP langsung ditambah total TL, hasilnya 60.442.857. Total produksi 103.961. Tarif 581. 581 itu didapat dari 60.442.857 dibagi 103.906. Hasilnya 581. Untuk proses 2, BOP langsungnya 55.800.000 didapat dari sini. Jumlah BOP proses 2 dekorasi sejumlah 55.800.000. Jasa A-nya sebesar 7138776, jasa B-nya sebesar 13.975.510. Kemudian kita totalin, totalnya 76.914.286. Total produksinya 103.961. Tarifnya 740. Hasil dari 76.914.286 dibagi 103.961. Untuk proses 3, BOP langsungnya sebesar 44.400 didapat dari jumlah BOP proses 3, yaitu finishing 44.400. Kemudian jasa A 10.708.163, jasa B 8.734.694. Kita totalin, hasilnya 63.842.857. Itu hasil total dari sini. Total produksi 103.961. Tarifnya 614 didapat dari 63.842.857 dibagi 103.961. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 21, menghitung anggaran BOP per unit produk yang dihasilkan per triwulan tahun 2021. Di sini ada tarif BOP, total produksi, dan BOP yang dianggarkan. Ada Departemen Proses 1 untuk produk bar cair dan koktail, ada Departemen Proses 2 untuk produk bar cair dan koktail, dan ada Departemen Proses 3 ada produk bar cair dan koktail. Untuk Departemen Proses 1, untuk produk bar cair 581 didapat dari jawaban soal yang sebelumnya. Di tarif 581. Lalu kita totalin, hasilnya 1.163. Untuk Departemen Proses 2, 740 didapat dari soal sebelumnya juga. Lalu kita totalin, hasilnya 1.480. Untuk Departemen Proses 3, 614 didapat dari jawaban soal yang sebelumnya. Lalu kita totalin juga, hasilnya 1.228. Untuk total produksi Departemen Proses 1,
18.008 untuk produk bar cair dan 85.953 untuk produk koktail. 18.008 dan 85.953 didapat dari jawaban soal yang nomor 3. Lalu kita tambahkan hasilnya 103.961 untuk departemen proses 2 juga sama seperti itu. Untuk BOP yang dianggarkan untuk departemen proses 1 untuk produk bar cair dan koktail senilai 10.469.839 dan 49.973.018 didapat dari hasil dari 581 dikali 18.008. 49.973.018 juga didapat dari 581 dikali 85.953. Lalu hasilnya kita tambahkan. Hasilnya 60.442.857. Untuk departemen proses 2 pun sama seperti itu. Selanjutnya soal nomor 22, menghitung harga pokok produksi untuk bar cair tahun 2021. Di sini ada biaya bahan mentah langsung senilai 1.751.278.000, biaya tenaga kerja langsung senilai 292.630.000. Kemudian ada BOP departemen proses 1 senilai 10.469.839 didapat dari jawaban soal yang sebelumnya. Ini 10.469.839. Departemen proses 2 juga didapat dari soal yang sebelumnya. Departemen proses 3 didapat dari jawaban soal yang sebelumnya, yaitu di departemen proses 3 11.058.783. Untuk total BOP yang dianggarkan yaitu hasil dari penjumlahan departemen proses 1 sampai departemen proses 3. Untuk HPP-nya, hasil dari biaya bahan mentah langsung ditambah biaya TKL dan total BOP yang dianggarkan. Hasilnya 2078.759.623. Unit produksinya 18.008. Didapat dari ini. Total produksi 18.008. HPP per unitnya 155.435 didapat dari 2078.759.623 dibagi 18.008, hasilnya 115.435. Selanjutnya nomor 23, menghitung harga pokok produksi untuk produk koktail Hectable tahun 2021. Di sini ada HPP per produk, ada biaya bahan mentah langsung senilai 5.286.048.000. Biaya tenaga kerja langsung senilai 923.984.000. Kemudian ada BOP departemen proses 1 sampai departemen proses 3 senilai 49.973.018. Departemen proses 2 63.591.285, departemen proses 3 52.784.074 didapat dari BOP per produk untuk koktail ini 49, 63, dan 52. Selanjutnya total BOP yang dianggarkan didapat dari departemen proses 1 ditambah departemen proses 2 dan ditambah departemen proses 3. Ini hasilnya 166.348.377. Untuk HPP-nya 6.376.380.377 didapat dari biaya bahan mentah langsung ditambah biaya TKL dan ditambah total BOP yang dianggarkan. Ini hasilnya. Unit produksi didapat dari
85953. Didapat dari sini 85953 untuk produk koktail. Dan HPP per unitnya 74185 didapat dari HPP dibagi unit produksi. Ini hasilnya.